Bab 127. Esensi darah. Suara dingin dan mendominasi itu membuat hati Carson Chen tenggelam, dan hal yang paling mengkhawatirkan masih terjadi. Sejak dia yakin bahwa ini adalah benteng dari Sekte Setan Hitam, Carson Chen khawatir akan ada petarung yang berlatih jinjing berdiri di sini, jadi dia bertekad untuk pergi secepat mungkin. Jangan sampai Sekte Setan Hitam petarung yang berlatih jinjing tidak akan dapat melarikan diri. Sekarang, masih selangkah terlambat. Mengambil napas dalam-dalam, Carson Chen menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu, potensinya tampaknya semakin disadap, dan kecepatannya meningkat 3 poin lagi. Hanya saja kecepatan petarung Black Demon Sekte bahkan lebih cepat, hampir dalam sekejap mata dari sudut mata Carson Chen, dia melihat sekilas bayangan biru lewat, muncul lebih dari 10 meter, di depannya, menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pria paruh baya dengan jubah pendek biru, dengan sosok yang kuat, tetapi dia memiliki penampilan pipi monyet bermulut tajam, seperti kera besar. Pria ini menatap Carson Chen dengan mata main-main. Tekanan melanda, hampir membuat Carson Chen tercekik dan tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Kuat, sungguh terlalu kuat. Carson Chen dapat memastikan bahwa kekuatan orang ini pasti lebih baik daripada bintang pedang perak pada hari itu. Temui utusan kera hijau. Kang Yuan dan yang lainnya tidak bermusuhan satu demi satu, memberi hormat kepada orang ini dengan hormat. Sampah, kamu tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik, dan kamu telah kehilangan begitu banyak orang. Mata King Yuanshi menyapunya dengan dingin, dan Kang Yuan dan yang lainnya tiba-tiba berkeringat dingin. Bawahanmu tidak kompeten, tolong hukum King Yuan. Kang Yuan dan yang lainnya dengan cepat berlutut, dengan hierarki yang ketat. Demi membawa Carson Chen, kelebihan dan kekuranganmu akan seimbang satu sama lain. Utusan King Yuan berkata, menatap Carson Chen dengan kekaguman di matanya, bagus sekali, kekuatanmu hampir sama dengan alam darah energi dan petarung darah. Saya tidak dapat menemukan lawan, terutama ilmu pedang Anda, yang bahkan lebih luar biasa. Carson Chen tidak menanggapi. Tekanan yang dibawa oleh pihak lain terlalu tirani membandingkan utusan kelelawar darah dan bintang pedang perak hari itu. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kultivasi utusan keracian setidaknya berada di peringkat 3, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Saya sangat menghargai Anda. Bergabunglah dengan Sekte Setan Hitam saya dan gabungkan darah monster yang cocok. Kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat. Tidak akan sulit bagi Anda untuk melawan latihan kekuatan biasa dengan alam darah energi Anda untuk sementara waktu. King Yuan utusan itu berkata, melempar cabang zaitun. Kekuatan Sekte Heiao tidak muncul begitu saja, apalagi sekarang, jika ingin bangkit kembali, ia harus memiliki bakat yang lebih luar biasa. Tidak diragukan lagi, Carson Chen sangat luar biasa. Jangan pikirkan itu, jawab Carson Chen dengan tegas. Sebenarnya, itu sama apakah kamu setuju atau tidak? Utusan King Gitian tersenyum, karena kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Begitu kata-kata itu jatuh, utusan King Yuan mengayunkan telapak tangannya, dan Carson Chen terkejut. Telapak tangan dengan cepat membesar di depannya, menjadi beberapa meter, dengan garis-garis telapak tangan yang jelas, dan cahaya biru redup memancar dari telapak tangan, mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Tekanan yang tak terlukiskan, tertindas dari depan dan dari segala arah. Carson Chen merasa seperti semut, akan dihancurkan. Darah mendidih. Pedang bayangan awan langit. Meledak dengan kekuatan penuh, teknik perebusan darah tingkat ketiga dilemparkan, dan kekuatan pedang Tianjue Zhen di jantung juga tanpa pamrih, dan kekuatannya meningkat 100%. Anda tahu, setelah Chen Zongxiu mencapai puncak tingkat ke-9 alam darah energi, kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat, dan dia dilatih menjadi batang baja berkulit tembaga, yang sangat meningkatkan kekuatan fisiknya. Itu hampir 2 kali lebih kuat, dan itu diperkuat oleh kekuatan pedang sebesar 100%, yang bahkan lebih menakutkan. Langit penuh cahaya, awan dan bayangan terjalin, dan di antara cahaya dan bayangan, ada hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan tidak ada yang bisa dilihat. Kera hijau tertegun dan sangat terkejut.
Dia tidak terpengaruh oleh cahaya dan bayangan dan dapat dengan jelas melihat dalam cahaya dan bayangan. Cahaya pedang yang sangat dingin sepertinya terkondensasi dari embun beku dan salju, membawa kekuatan untuk membekukan segalanya dan memutuskan segalanya, maju terus-menerus. Di bawah cetakan telapak tangan, cahaya dan bayangan runtuh, dan cahaya pedang berhenti sejenak, dan berlangsung kurang dari sekejap mata, pecah seperti keramik, dan di bawah kekuatan menakutkan dari cetakan telapak tangan, itu menjadi hancur dan menghilang. Di tengah cetakan telapak tangan, ada bekas pedang yang dangkal, yang tidak rusak sama sekali. Hasil ini membuat Carson Chen merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya. Ketika semua kekuatan habis, bahkan dengan pemulihan ganda Qi dan oven darah dan Shen Sui Lujing, dia tidak dapat pulih banyak dalam waktu singkat, belum lagi lawannya terlalu tirani, bahkan di masa jayanya, dia adalah bukan lawan sama sekali. Dalam sekejap mata berikutnya, Carson Chen merasa bahwa dia dipukul, dan kekuatan yang tak tertahankan membombardir seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik, darahnya berserakan, organ dalamnya bergeser, tubuhnya tampak terkoyak, dan tulangnya tampak hancur. Kesenjangannya terlalu besar untuk dijelaskan. Dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan, tidak bisa bangun, tetapi pedang Suang Liu palsu masih dipegang erat di tangannya. Jika saya hanya harus berlatih jinjing dan mengubah basis kultivasi saya, mungkin telapak tangan itu akan dibelah oleh Anda. Utusan kera hijau itu terkejut, tetapi bahkan lebih bersemangat. Ini berarti kekuatan Carson Chen lebih kuat dari perkiraannya. Setelah bergabung dengan darah monster-monster, mungkin dia benar-benar bisa bertarung melawan para petarung yang telah berubah menjadi Lian Jinjing. Bawa dia dan penjarakan dia, dan sembuhkan lukanya. Utusan King Yuan melambaikan tangannya yang besar dan memerintahkan. Ya, Kang Yuan dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Ketika Chen Zong bangun, sudah 3 hari kemudian, selain merasakan sedikit rasa sakit di tubuhnya, dia tidak memiliki luka lain. Dia berpikir bahwa perasaan patah tulang sebelumnya hanyalah mimpi. Meskipun itu bukan mimpi, itu tidak benar-benar menghancurkan dan menghancurkan tulang. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Hanya saja kekuatan telapak tangan pada saat itu terlalu kuat, dan dia menderita luka berat. Menengok ke belakang dan melihat sekeliling, itu adalah ruang rahasia tertutup dengan hanya lubang ventilasi kecil. Ada kompartemen di salah satu sudut, yaitu toilet dan kamar mandi, dan lampu menyala di sudut lainnya. Cahaya api menyala terang menerangi seluruh ruang rahasia, panjangnya sekitar 5 meter dan lebar 5 meter, tingginya 5 meter. Pedangku. Pedang Suang Liu palsu tidak lagi ada di tangannya. Pelindung dalam sutra emas di tubuhnya juga dilepas, dan esensi giok yang berlumuran darah juga hilang. Dapat dikatakan bahwa selain seragam militer dan sepasang pelindung lengan besi yang berat, tidak ada yang lain, selain pil energi, air, dan beberapa makanan kering di atas meja batu di sebelahnya. Tanpa pedang, kekuatan tubuh pasti akan turun banyak. Lagi pula kekuatan tubuh terutama ada di pedang. Kehilangan baju besi bagian dalam sutra emas juga akan mengurangi kekuatan pertahanan tubuh. Hati Carson Chen tenggelam, situasinya sangat buruk baginya, jelas dia di penjara. Junior Brother Chen, kamu benar-benar bangun. Pintu ruang rahasia terbuka perlahan, dan Kang Yuan masuk dengan 4 murid iblis hitam tingkat 9 di alam darah energi. Carson Chen bangun, yang mengejutkan Kang Yuan menurut perkiraannya, cedera itu tidak akan berlangsung selama 5 atau 6 hari. Adapun berani berjalan seperti ini secara langsung, karena Carson Chen tidak memiliki pedang di tangannya, kekuatannya akan turun setidaknya 50%, jadi dia mungkin bukan lawannya. Melihat Kang Yuan dengan dingin, Carson Chen tidak berbicara, dia terlalu malas untuk berbicara. Hehe, kakak muda Chen, aku bisa mengerti bahwa kamu sangat membenciku sekarang, tetapi dalam waktu dekat, kamu akan berterima kasih padaku, Kang Yuan terkekeh. Dia percaya bahwa setelah Carson Chen bergabung dengan darah monster dan menjadi lebih kuat, dia akan menyadari manfaatnya. Ini adalah godaan yang tak tertahankan bagi setiap petarung yang mengejar kekuatan.
Junior Brother Chen, saya di sini untuk melihat bagaimana keadaan Anda. Karena Anda sudah bangun, ya, dalam beberapa hari, saya akan mengatur agar Anda menyatu dengan garis keturunan monster. Setelah Kang Yuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan mereka berempat. Gabungkan darah monster-monster. Hati Chen Zong bergetar ketika mendengar kata-kata itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Mungkin, dengan menggabungkan darah monster, fisik akan menembus batas manusia, dan menjadi seperti monster, memiliki lebih banyak kekuatan tirani, dan dengan kekuatan ki dan darah, itu akan menjadi lebih ganas dan kuat, dan itu bisa juga menguasai transformasi monster kemampuan tubuh. Setelah diubah, peningkatan kekuatannya akan sangat besar. Secara umum, ada banyak keuntungan, tetapi ada juga kerugiannya, yaitu setelah transformasi menjadi iblis, rasionalitas akan terpengaruh sampai batas tertentu, dan itu akan menjadi kurang tenang. Ini adalah kesimpulan yang diambil Carson Chen setelah berkelahi dengan murid-murid iblis hitam berkali-kali. Saat berlatih ilmu pedang, yang pertama adalah menjadi tenang. Jika kehilangan ketenangan, pedang akan menjadi tidak murni dan kehilangan ketajaman aslinya. Ini adalah alasan pertama. Dan alasan kedua adalah Carson Chen adalah manusia, dan dia tidak ingin menjadi manusia atau binatang. Latih kungfu mutlak surga pedang sejati secara rutin, dan berusahalah untuk menembus ke tingkat ke-6. Tidak peduli apa, tidak peduli kapan, Anda tidak boleh kehilangan harapan, selama Anda masih hidup. Tidak ada pedang, tidak ada baju besi dalam emas, tidak ada esensi giok yang menenggelamkan darah, dan jika kekuatan seluruh tubuh menurun, maka saya akan memperbaikinya sendiri. Jika kemampuan surgawi pedang sejati dikembangkan ke tingkat ke-6, kekuatannya harus ditingkatkan. Selain itu, menggunakan pedang untuk berlatih ilmu pedang dan melatih tangan besi besar yang patah. Sebuah telapak tangan ditampar begitu saja, telapak tangannya berwarna merah, terutama telapak tangannya, warnanya dalam, kekuatannya tertahan tanpa luapan apapun, dan telapak tangannya membentur dinding ruang rahasia. Terdengar ledakan, seolah-olah seluruh ruang rahasia bergetar, dan cetakan telapak tangan yang jelas muncul di dinding ruang rahasia, tenggelam sekitar 5 inci, dengan sedikit retakan di tepinya. Ranah penyempurnaan adalah tangan besi besar yang patah. Teruslah berlatih, dan berusahalah untuk mencapai keadaan kehalusan. Kehalusan seni bela diri tidak bergantung pada latihan keras, tetapi pemahaman. Beberapa orang telah berlatih keras selama beberapa tahun setelah mencapai kondisi kesempurnaan, tetapi beberapa orang memiliki kilasan ilham dan langsung memahaminya, sehingga melangkah ke dalam kondisi kehalusan. Setiap hari, Carson Chen menghabiskan banyak waktu untuk berlatih tangan besi patah besar, tingkat ke-9 dari alam darah energi dan tingkat ke-5 dari pedang asli Tianjue Kung Fu, memberikan dirinya pemulihan ki dan darah yang lebih cepat. Dalam sekejap, itu adalah hari ke-10 setelah Carson Chen bangun. Penghancur besi besar. Setelah telapak tangan menjadi merah, dengan cepat menahan diri, dan akhirnya benar-benar terkonsentrasi di telapak tangan, merah menakutkan, seolah-olah hendak berdarah, dan kemudian menyebar dalam sekejap, berubah menjadi helaian darah yang menutupi seluruh telapak tangan itu tampak sangat indah, mendebarkan. Dengan keras, seluruh ruang rahasia bergetar. Tangan kiri Carson Chen tenggelam ke dinding ruang rahasia, mencapai kedalaman 8 inci, tanpa celah sedikit pun di tepinya. Anda akan menemukan bahwa itu konsisten dengan darah merah pola di telapak tangan Carson Chen sebelumnya. Tahukah Anda, ada lapisan tebal besi halus di permukaan dinding ruang rahasia ini. Seni absolut surga pedang sejati telah mencapai puncak kelima, dan tangan besi patah besar telah mencapai kehalusan. Bahkan tanpa pedang di tangan, kekuatanku tidak akan kalah dengan Kang Yuan, kata Carson Chen diam-diam. Pada saat ini, pintu ruang rahasia dibuka lagi, dan utusan King Yuan masuk, diikuti oleh Kang Yuan dan yang lainnya. Tampaknya kondisimu sangat baik, monyet hijau berkata sambil tersenyum, aku yakin kamu bisa berhasil mengintegrasikan darah monster ini.
Junior Brother Chen, utusan kera Azure melakukan perjalanan ribuan mil untuk memberi Anda esensi darah monster ini yang memiliki 1/10 dari darah monster kuno harimau bertaring tajam emas merah. Itu menyatu dengannya, yang jauh lebih kuat dari perpaduan esensi darah monster biasa. Kang Yuan tertawa, merasa cemburu di hatinya. Monster Beast dengan garis keturunan monster-monster purba sering menjadi penguasa di antara monster Beast pada level yang sama. Mereka sangat langka. Jika Carson Chen tidak berbakat, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menikmatinya. Bersambung. Bab 128 Keinginan untuk Teror. Apakah kamu mengambilnya sendiri, atau aku membiarkanmu mengambilnya, kata Qin Yuanqi dengan nada dingin dan mendominasi. Telapak tangan terbentang, dan kotak biru kehijauan di telapak tangan dibuka. Di dalamnya ada benda seukuran biji teratai berbentuk oval, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seperti batu delima sebening kristal, memancarkan lingkaran cahaya yang menawan. Ini adalah karya seni yang sempurna. Carson Chen tidak bingung dengan penampilannya, matanya tajam, dan dia melihat bahwa ada sosok dalam esensi darah merah, yang terlihat seperti harimau, tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari harimau biasa, dan itu bahkan lebih mendominasi. Berikan padaku, Carson Chen mengulurkan tangannya. Kera hijau tersenyum, dan memberikan esensi darah di tangannya, dan ketika dia hendak meletakkannya di tangan Carson Chen, dia tiba-tiba bergetar, esensi darah itu memantul dan menembak ke arah Carson Chen. Pada saat yang sama, kera hijau membuat jari lain menjentikkan jari angin menerpa perut Carson Chen, menyebabkan dia membuka mulutnya tanpa sadar. Esensi darah jatuh ke tenggorokan dan terpaksa menelan. Ekspresi Carson Chen tiba-tiba berubah. Awalnya dia berencana untuk mengambil esensi darah dan menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka pihak lain begitu licik. Ingat, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melawan keinginan monster yang menyerahkan esensi darah. Jika tidak, keinginanmu akan tertelan, dan hanya ada dua hasil. Pertama, tubuh tidak dapat mengendalikan kekuatan yang kuat dan terkoyak, dan kamu tidak bisa mati lagi. Kedua, menjadi budak kehendak monster, kehilangan semua kesadaran diri, dan menjadi monster manusia yang haus darah. Utusan Qin Yuan tertawa, dengan nada yang agak kejam. Junior Brother Chen, ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu satu hal lagi. Meng Changchun dan Qi Fei juga akan membawa esensi darah monster bersamamu, tapi yang mereka bawa hanyalah esensi darah biasa dari monster beast, yang tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Kita akan melihat siapa di antara kalian bertiga yang akan gagal, kata Kang Yuan sambil tersenyum. Utusan Qin Yuan dan yang lainnya pergi satu demi satu, dan pintu ruang rahasia ditutup lagi. Carson Chen merasa bahwa setelah kontak dengan darahnya sendiri, esensi darah monster itu dengan cepat larut, tubuhnya berangsur-angsur menjadi panas, suhu tubuhnya naik, kulitnya menjadi merah, dan perasaan kekerasan yang tak terlukiskan secara bertahap meresap ke seluruh tubuhnya. Tidak bagus, wajah Carson Chen berubah drastis. Ini adalah perwujudan dari keinginan monster dalam esensi darah monster, yang mulai mempengaruhi keinginannya sendiri. Saya petarung, dan ketenangan adalah elemen pertama. Anda harus tetap tenang dan tak tergoyahkan dalam keinginan Anda. Carson Chen berkata pada dirinya sendiri, nadanya rendah dan kuat, tetapi suhu tubuhnya naik dengan cepat, kulitnya memerah, dan detak jantung semakin cepat dan semakin cepat, seperti tabuhan genderang, terdengar jelas. Dengan detak jantung yang kuat, kecepatan aliran darah semakin cepat, dan kecepatan esensi darah dari monster-monster yang diintegrasikan ke dalam tubuh juga meningkat. Kehendak monster-monster yang terkandung di dalamnya adalah juga menjadi lebih kuat dan lebih lengkap, terus-menerus memengaruhi kehendak spiritual Carson Chen sendiri. Tenang. Merasa bahwa kehendak spiritualnya dipengaruhi lagi dan lagi, dan dia tampaknya memiliki kecenderungan untuk menjadi gila, Chen Zong menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan hatinya. Namun seiring berjalannya waktu, sepertinya ada raungan yang datang dari kejauhan di telinga, semakin dekat dan dapat dibedakan bahwa itu adalah auman monster harimau.
Dampak dari kehendak spiritual menjadi semakin kuat, terus-menerus mengguncang kehendak Carson Chen. Dalam keadaan kesurupan, Carson Chen samar-samar melihat tanah tandus. Di tanah tandus, ada batu besar dan pohon besar, semuanya memiliki suasana biadab, membuat Carson Chen hampir kehabisan napas. Carson Chen mengangkat matanya dan melihatnya, semuanya tampak seperti mimpi. Aku jelas berada di ruang rahasia. Sangat bingung. Pada saat ini, murid Carson Chen berkontraksi, dan dia melihat sesosok muncul di kejauhan. Sosok itu tidak hanya tinggi tetapi juga sangat kuat, melangkah perlahan, tubuhnya sedikit berputar dengan langkahnya, memancarkan aura yang menakutkan dan agung. Aura itu, dengan cita rasa zaman dahulu, juga memiliki semacam dominasi yang ekstrim, seolah-olah saya satu-satunya di langit dan bumi, dan tidak ada yang dapat menandinginya. Semakin dekat, sosok itu semakin dekat, dan ekspresi terkejut membeku di wajah Carson Chen. Itu adalah seekor harimau. Harimau ganas ini tingginya 10 meter, termasuk ekornya, dan panjang tubuhnya mencapai 20 meter yang mencengangkan. Bagi Carson Chen, itu adalah raksasa. Di depannya, Carson Chen, yang tingginya kurang dari 2 meter, terlihat sangat kecil. Ukurannya yang besar itu sendiri memiliki kekuatan pencegah yang tak terlukiskan, ditambah dengan tubuh yang sangat kuat, penampilan yang ganas dan mendominasi, dan aura yang mendominasi, bahkan lebih menakutkan. Carson Chen merasa dia bahkan tidak bisa bernapas. Harimau bertaring tajam emas merah. Kata-kata Kang Yuan muncul di benaknya tanpa sadar. Ya, ini adalah cincin saber-tooth tiger, monster purba. Ada 2 taring emas pucat, masing-masing dengan panjang lebih dari 2 meter, seperti 2 pedang panjang yang tiada taranya. Ketajaman ekstrim semacam itu dapat menembus segalanya, bahkan langit tampaknya ditusuk. Tusukan 2 lubang. Bulu di tubuhnya memancarkan warna keemasan yang redup, tetapi garis-garisnya berwarna merah darah, yang sangat menarik perhatian. Carson Chen tidak tahu banyak tentang monster kuno yang sunyi. Dia hanya tahu bahwa itu adalah monster yang sangat menakutkan dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Di antara monster dengan level yang sama, itu bisa disebut Raja Binatang Buas. Mengaum. Mata emas harimau bertaring tajam merah emas menatap Carson Chen, dingin dan kejam, menyendiri, seolah-olah dewa sedang menghadap semut, membuat Carson Chen tanpa sadar merasa kecil, dan segera membuka mulutnya, mulut berdarah, seolah bisa menelan lautan. Ada geraman lagi. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan hantaman mengerikan berubah menjadi serangkaian aliran udara nyata yang mengamuk ke segala arah dan berdampak langsung pada Carson Chen. Mengerikan, hampir keluar dari pikiranku. Momentum semacam ini terlalu menakutkan, dan ada juga semacam penindasan bawaan, penindasan pada garis keturunan, seolah-olah esensi kehidupan harimau bertaring tajam emas merah lebih tinggi daripada Carson Chen. Faktanya, hal yang sama juga terjadi. Ada perbedaan kecil antara darah manusia dan darah monster, tetapi tidak terlalu besar. Darah monster kuno jauh lebih tinggi daripada darah monster biasa, dan tentu saja itu juga akan terjadi, melebihi darah manusia. Perbedaan darah, akan ada semacam penindasan bawaan, dan penindasan semacam ini tidak ada hubungannya langsung dengan kultivasi. Di depan harimau bergigi pedang emas merah ini, Carson Chen merasa dia tidak bisa bergerak melihat bayangannya sendiri dari mata emas yang dingin dan kejam. Dia tampak begitu kecil dan tidak penting. Dan harimau bertaring tajam emas merah ini tidak mendekat, ia hanya menatap Carson Chen pada jarak ratusan meter. Untuk pertama kalinya, Carson Chen merasa gemetar. Perasaan ini, bahkan ketika dia menghadapi pendekar pedang awan ajaib, dia belum pernah merasakan sebelumnya. Bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi juga perbedaan esensi darah. Bahkan utusan kera hijau dan yang lainnya tidak dapat mengharapkan bahwa Carson Chen akan benar-benar mengilhami kehendak spiritual harimau bertaring tajam emas merah dalam esensi darah monster itu. Situasi seperti ini sangat langka. Lagi pula,
darah monster kuno harimau bertaring tajam Cijin yang terkandung di dalamnya hanya 1/10 dari itu, dan 9/10 lainnya adalah darah harimau liang. Dalam keadaan normal, itu harus menjadi semangat Carson Chen. Kehendak dan kehendak spiritual harimau liang dihadapkan pada akhirnya. Akan terlihat apakah Carson Chen menyerahkan kehendak spiritual harimau liang dan berhasil mengintegrasikan esensi darah harimau liang, atau dikalahkan oleh kehendak spiritual harimau liang dan menjadi budak. Lagi pula, kehendak harimau bergigi saber emas merah hancur dan diam, dan itu tidak akan dirangsang sama sekali. Tanpa diduga, karena kehendak spiritual Carson Chen agak istimewa, itu mengilhami kehendak spiritual 1/10 dari monster kuno, harimau bertaring tajam emas merah, dan membuatnya memanifestasikan pemandangan dan entitas dunia kuno. Ini sangat berbeda dari konfrontasi kehendak spiritual umum. Jika utusan kera hijau tahu ini akan terjadi, dia pasti tidak akan memberi Carson Chen esensi darah monster yang berisi 1/10 dari harimau bertaring tajam emas merah, dan alam darah energi, tidak bagus di alam kekuatan berlatih, bahkan di alam bela diri sejati. Akan lebih baik menggunakan esensi darah monster yang lebih umum untuk menyatu dengan Carson Chen. Dengan kemampuan Carson Chen, saya percaya dia bisa 100% sukses, dan dia juga bisa menjadi murid iblis hitam yang kuat. Jika dia terus tumbuh, dia mungkin tidak bisa menjadi ahli seni bela diri yang sebenarnya. Perkuat kekuatan Sekte Setan Hitam. Sayang sekali utusan kera hijau tidak tahu bahwa dia menghabiskan lebih dari 10 hari bepergian jauh-jauh untuk mendapatkan butiran esensi darah ini dari tempat penting di Sekte Setan Hitam, tetapi kecelakaan seperti itu terjadi. Tidak hanya dia akan kehilangan talenta terbaik, tetapi dia juga akan kehilangan sebutir esensi garis keturunan yang masih sangat berharga. Menatap mata emas harimau bertaring tajam emas merah, Carson Chen merasa bahwa dia pingsan. Tidak, tenang, hadapi, aku tidak akan kalah. Meski gemetar, Carson Chen tidak mengaku kalah, dan masih mengerahkan semua keinginannya untuk bertarung. Tetapi jaraknya terlalu besar, dan konfrontasinya sendiri, seperti lengan belalang yang menghalangi mobil, tampak sangat lemah, dan bisa hanya tertunda sedikit. Kecepatan kehancurannya. Tepat di sebelah ruang rahasia Carson Chen adalah ruang rahasia Meng Changchun. Meng Changchun jatuh di ranjang batu, berjuang terus-menerus, seluruh tubuhnya berkedut. Apa yang dia ambil adalah esensi darah dari macan tutul emas ungu monster tingkat 2 tingkat tinggi. Tidak, aku pasti tidak akan menjadi setengah manusia, setengah hewan. Meng Changchun menyimpan keinginan spiritual terakhirnya, meraung, menunjuk seperti pedang, dan menusuk dengan keras di jantungnya. Di antara dua jari, menusuk jantung dan langsung dimasukkan ke jantung, dan meletus, menusuk jantung. Tidak peduli seberapa kuat petarung, selama hatinya tertusuk, 9 dari 10 dia akan mati, dan Meng Changchun tidak terkecuali, dia lebih baik mati daripada menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Di ruang rahasia di sebelah Meng Changchun, ada Qi Fei. Bunuh, 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 bunuh. Qi Fei membuat pisau di lengannya, dan dia terus menebas seolah melawan seseorang, seluruh tubuhnya sesak dan merah, suhu tubuhnya terus meningkat dan dia tampak seperti orang gila. Yang Qi Fei gabungkan adalah esensi darah dari monster-monster kelas 2 Black Steel AP. Dalam imajinasinya, dia melawan hantu kera baja hitam. Lengannya seperti pisau, dan energi yang dia ayunkan menjadi semakin ganas. Ekspresi Qi Fei ganas, dan matanya mulai merah. Potong-potong. Dengan potongan terakhir, ilusi kera baja hitam benar-benar hancur, dan aura mengamuk Qi Fei dengan cepat turun, secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya. Perasaan ini benar-benar berbeda. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Dengan satu tangan mencengkeram, udara meledak. Dari segi kekuatan fisik, setidaknya 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan fisik telah meningkat begitu jelas, dan kekuatan seluruh tubuh juga telah meningkat secara signifikan. Setelah mengenalnya, setidaknya akan menjadi 20% lebih kuat dari sebelumnya. Jika diubah menjadi iblis, diperkirakan akan ada peningkatan 20% hingga 30% lainnya.
Itu bagus, apapun itu, asalkan bisa menjadi lebih kuat, itu bagus. Qi Fei jelas berbeda dari Meng Changchun, dan dia berhasil mengintegrasikan esensi darah monster, sementara Carson Chen masih bertarung, dan runtuh sedikit. Bersambung.